Kasih karunia Tuhan kepada orang yang bertobat. Tema ini saya ambil di dalam 1 Timotius pasal pertama ayat 12 sampai dengan ayat 16. Namun dalam kesempatan ini saya membaca di dalam ayat 16-nya saja. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara, dari nats ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah Paulus mengakui masa lalunya tanpa menyembunyikan. Paulus berkata bahwa dulu ia penghujat, penganiaya, dan garang di dalam ayat 13. Artinya bahwa ia jujur bahwa masa lalunya gelap. Namun pengakuan ini bukan untuk mempermalukan diri, melainkan untuk menunjukkan betapa besar kasih karunia Tuhan. Ada banyak orang yang setelah bertobat masih dihantui dosa lama, merasa tidak layak, dan sulit menerima bahwa Tuhan bisa memakai hidupnya kembali. Tetapi ayat ini menegaskan bahwa Tuhan tidak menolak orang yang datang kepadanya dalam hati yang bertobat. Hal yang kedua adalah pertobatan membuka pintu kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus berkata, "Aku telah dikasihani karena aku melakukan itu dalam ketidaktahuan." Artinya bahwa dalam hal ini Rasul Paulus melakukannya ketika ia belum percaya pada Kristus. Di dalam ayat 13 sampai dengan 14 kita melihat di sana bahwa kasih karunia Tuhan mengampuni masa lalu, memulihkan luka hati, menghapus rasa malu, dan memberikan kesempatan baru untuk hidup dalam tujuannya. Ingatlah bahwa tidak ada dosa yang terlalu gelap sehingga Tuhan tidak dapat mengampuni. Tidak ada kegagalan yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak dapat memulihkan kita. Hal yang ketiga adalah Tuhan bukan hanya mengampuni, namun ia juga memakai kita. Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan menguatkan dia, menganggap dia layak, dan menetapkannya untuk pelayanan. Di dalam ayat yang ke-12. Inilah bukti kasih karunia Tuhan itu. Orang yang dahulu melawan Tuhan, kini dipakai Tuhan. Yang dahulu menghancurkan, kini membangun. Yang dahulu hidup tanpa arah, kini membawa terang bagi banyak orang. Disinilah kita mengakui bahwa setiap orang yang telah bertobat memiliki masa lalu. Masa lalu tidak mendiskualifikasi kita. Kasih karunia Tuhanlah yang mengkualifikasi kita. Dan yang keempat adalah kesaksian hidup kita menjadi teladan bagi semua orang. Rasul Paulus menyebut dirinya orang yang paling berdosa. Disinilah kita lihat bahwa Tuhan berkuasa mengubahkan siapapun. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 16. Jadi masa lalu yang kelam menjadi kesaksian tentang kuasa pemulihan. Teladan bagi orang yang merasa tidak layak. Pengharapan bagi mereka yang berpikir hidupnya tidak bisa berubah. Tuhan mengubah kita bukan hanya untuk kita, tetapi agar hidup kita menjadi Allah di tangan Tuhan untuk menguatkan banyak orang. Saudaraku, jangan biarkan masa lalu mengikat kita. Jika Tuhan sudah mengampuni, jangan biarkan suara masa lalu mematahkan semangatmu. Datanglah kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh. Pertobatan membuka pintu kasih karunia yang tidak terbatas dari Dia. Izinkanlah Tuhan memakai hidup kita. Tuhan mengubah masa lalu menjadi kesaksian, luka menjadi pelayanan, kelemahan menjadi kekuatan. Jadilah teladan bagi semua orang. Artinya bahwa hidup baru Anda bisa menjadi pengharapan bagi banyak orang yang putus asa. Saudara, renungan ini menegaskan kepada kita bahwa tidak peduli seberapa kelam masa lalumu, namun kasih karunia Tuhan lebih besar daripada pelanggaran kita. Setelah bertobat, Tuhan tidak hanya mengampuni, Dia juga memanggil saudara, menguatkan dan memakai kita. Kita dipanggil menjadi Allah di tangan Tuhan, membawa terang dan harapan bagi dunia. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, blessing.